Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan diawali dengan problem-problem untuk mendapatkan suhu outlet pompa terhadap efisiensi pompa. Operasi pompa digunakan untuk menaikkan tekanan suatu aliran liquid. Pompa dapat dimodelkan menggunakan HYSYS. Untuk memodelkan pompa, maka diperlukan data-data aliran inlet, aliran outlet, dan aliran energi. Pompa dapat melakukan perhitungan tekanan, suhu, NPSH, efisiensi bergantung pada informasi yang diberikan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan memodelkan proses pemompaan di dalam HYSYS, kemudian menghubungkan aliran di dalam unit operasi, dan menentukan efisiensi pompa dan suhu outlet pompa. Oke, di sini ada persoalan ya. Sebuah pompa digunakan untuk mengalirkan liquid yang berupa air pada kondisi inlet pompa suhu 40 derajat Celcius dan tekanan 1 bar menjadi 2 bar pada outlet pompa. Pompa tersebut memiliki efisiensi sebesar 10%. Laju alir air sebesar 10 meter kubik per jam. Dengan menggunakan pump Robinson sebagai property package, maka tentukan pump duty-nya. Oke, seperti biasa kita buka kertas baru ya. Kita masukin komponennya. Oke, kita masukin komponennya H2O. Kemudian fluid package-nya kita pakai pump Robinson ya, sesuai perintah soal tadi. Lalu kita ke navigation pane di simulation ya. Di palette ini kita buat aliran stream. Yang pertama kita bikin feed. Kemudian temperaturnya 40 derajat Celcius. Pressure-nya itu 100 kilopascal. Standar liquid, standar ideal liquid volume flow itu 1 meter kubik per jam ya. Oke, komposisinya 1 kan ini 2 sendiri. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Kemudian untuk outletnya ya, kita namakan outlet. Kemudian untuk pressure-nya itu 200 kilopascal. Oke, sebentar kita close dulu ya di outlet. Lalu kita masukin pompa di sini ya. Kita drag pompa di sini. Oke. Oke, 100 kita biarin. Inletnya itu feed. Kemudian outletnya kita tulis outlet gitu ya. Kemudian pada kotak energi kita isi W1 gitu aja. Oke, di sini udah ada indikator hijau, artinya udah converge. Oke, ini
kita buka untuk pompanya. Di worksheet kita sesuai tadi ya, 200 kPa. Oke, indikator udah hijau. Untuk mengetahui berapa pump duty atau daya pemompaan yang diperlukan pada pompa, kita buka untuk desain. Di parameter kita dapat mengetahui duty-nya itu 0,0371 kW. Ini terlihat relatif rendah untuk kebutuhan daya pompa ya. Kemudian adiabatic efisiensi 75%. Secara default sebesar 75%. Anda dapat mengubah efisiensi pompa ini sesuai dengan data yang tersedia. Untuk mengetahui nilai NPS available system pompa, maka tadi klik tip rating ya di sini. Di sini NPS available-nya 9,493 meter ya. Adapun harga NPS required-nya itu diperlukan dari data pabrikan pompa dan nilainya harus diinputkan sebagaimana ketentuan desain. Harga NPS available harus lebih besar dari NPS required untuk menghindari gravitasi. Selanjutnya kita dapat mengamati pengaruh berubah efisiensi pompa terhadap pump duty dan suhu outlet pompa dengan mengubah harga efisiensi. Jangan lupa setelah ini kita save ya, kita close, kemudian pekerjaan ini kita save. Tekanlah 5 itu ya, kita save 5. Di dalam desain pompa atau pemilihan pompa, pabrikan biasanya memberikan data performa pompa dalam bentuk pump performance curve. Pump performance curve digambarkan sebagai hubungan antara head dengan flow rate, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jika dicermati, kurva hubungan head atau sumbu Y dengan flow rate ya, sumbu X dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan polinomial. Jika persamaan tersebut diketahui, maka kita dapat memasukkan nilai koefisien X ke dalam simulasi. Di sini ada contoh ya. Suatu kurva performa pompa dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan plus 1 plus 0,057X plus 4 kali 10 pangkat min 4 X kuadrat dan seterusnya ya, di mana Y itu adalah head dan X adalah flow rate. Oke, di tab desain kita klik curve di sini dan kita masukin beberapa koefisien nilai X ya di tabel pump curve equation soal tadi. Oke, kita masukin 1 dan koefisien B nya 0,7 kali E pangkat min 2, kemudian 4 kali E pangkat 10 pangkat min 4, kemudian 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian 6 kali 10 pangkat min 5, kemudian 8,7 kali 10 pangkat min 6. Perlu diketahui bahwa penggunaan kurva ini hanya untuk kondisi steady state.
Bentuk persamaan yang digunakan merupakan salah satu bentuk pendekatan matematis untuk simulasi steady state. Untuk keperluan rating pompa, kita dapat memasukkan data-data pompa yang diperoleh dari pabrikan. Dengan menggunakan desain kurva otomatis, HYSYS akan menghitung nilai delta P, sehingga agar tidak terjadi perhitungan yang over spesifikasi, maka kita kosongkan harga delta P dan tekanan di aliran outlet. Oke, masih di tab desain ini, klik parameter ya di sini. Kita kosongkan nilai delta P di sini. Oke, kita kosongkan. Kita kosongkan. Kemudian pada tab worksheet di sini kita kosongkan nilai pressure. Oke, kita kosongkan. Kita kembali ke desain curve. Kita aktifkan pilihan active curve di sini. Oke. Kemudian kita aktifkan centang on ini. Setelah dicentang di sini, biarkan efisiensi dalam kondisi default ya. Ini masih on hold, kita aktifkan di sini. Perhitungan dengan metode kurva ini relatif lebih mendekati kenyataan karena kita hanya memberikan flow dan HYSYS secara otomatis akan menghitung harga delta P, tekanan outlet, NPSH available, pump duty, dan lainnya. Oke, setelah ini jangan lupa kita save ya. Dan kita close karena sudah selesai ya. Oke, sekarang kita beralih ke kompresor ya, tadi pompa. Jadi di dalam HYSYS terdapat dua tipe kompresor ya, yaitu kompresor sentrifugal dan yang kedua kompresor reciprocating. Kompresor sentrifugal digunakan untuk kapasitas besar dan rasio kompresi yang rendah. Sedangkan kompresor sentrifugal juga dapat digunakan untuk merepresentasikan pompa. Jika diperlukan, pompa memerlukan lebih banyak perhitungan rigorous. Dan di dalam HYSYS, operasi pompa menggunakan asumsi bahwa liquid adalah incompressible. Sehingga jika Anda menggunakan pompa untuk liquid yang mendekati titik kritisnya, atau di mana liquid akan menjadi compressible, maka Anda dapat merepresentasikan pompa dengan kompresor sentrifugal. Jadi kompresor sentrifugal terdiri dari dua metode perhitungan ya, yaitu dengan kurva dan tanpa kurva. Jadi nanti kita akan menemui dua persoalan ya. Yang persoalan pertama itu kita menunjukkan simulasi kompresor tanpa kurva. Kemudian persoalan kedua nanti menunjukkan simulasi kompresor dengan kurva, gitu ya, rekan-rekan. Baik, di sini kita menemui persoalan satu ya, yakni simulasi kompresor tanpa kurva. Kompresor digunakan untuk menaikkan tekanan gas, feed gas yang berupa campuran gas hidrokarbon memasuki kompresor pada temperatur 100 derajat Celcius dan pressure 1 bar dengan flow rate sebesar 100 kmol per jam dan pressure gas keluar kompresor sebesar 5 bar. Efisiensi kompresor sebesar 30%. Diketahui komposisi gasnya yakni sebagai berikut ya: etana, propana, butana, pentana, heksana, dan seterusnya. Komposisinya masing-masing 0,33, 0,143 sampai yang hypothetical komponen di sini 0,042. Jadi di sini adalah hypothetical komponen ya, karena memang di sini tidak terdefinisi secara pasti.
Jadi di sini normal boiling point-nya 110 derajat Celcius. Dengan menggunakan properti package Bank Robinson, hitunglah temperatur outlet dari kompresor ini. Jadi ini adalah persoalan 1 yang kita temui. Oke, seperti biasa kita buka case baru ya, tas baru di sini. Oke. Setelah buka kertas baru, kita masukin komponen list di sini ya. Sesuai dengan contoh dari metana, etana, propana. Kemudian isobutana, normal butana, pentana. Kita masukin lagi. Sedangkan lalu normal pentan, kemudian tadi N-hexan juga masuk. Nah, ada satu komponen ya yang tidak kita ketahui secara pasti, jadi kita masukin sebagai hypothetical komponen di sini ya. Oke. Kita masukin sebagai hypothetical komponen. Kita add hypo sebagai C7 plus, normal boiling point-nya itu 110 degree Celcius. Karena ini belum diketahui ya molecular weight, density, dan kondisi kritis, kita estimate unknown properties di sini, sehingga beberapa parameter yang tadinya belum kita ketahui sudah kita ketahui ya, molecular weight, density, temperatur kritis, dan seterusnya. Kita close. Lalu kita masukin komponen hypothetical ini ke dalam list ya, komponen list di sini yang muncul di sini. Lalu fluid package-nya kita pilih Bank Robinson ya. Robinson, oke. Sampai ini indikator warna hijau, kita beralih ke simulasi di sini. Kita pilih kompresor. Oke, kompresor. Lalu kita ubah namanya di sini ya. Kita cari yang mudah aja namanya ya di sini. Kompresor. Sini feed gitu ya. Outletnya kita namakan come out saja. Come out. Energinya kita namakan wacom. Oke. Di page parameter di sini kita ubah efisiensi adiabatisnya itu 30% ya. Lalu kita belum masukin ya parameter feednya. Di feed ini kita coba masukin parameternya komposisi terutama ya, komposisi sesuai dengan soal tadi ya. Komposisi ini kan mole fraction sama mole fraction. Oke, kita tulis ini 0,33, etananya itu 0,143, propananya itu 0,101, isobutananya 0,098, normal butananya itu 0,08, kemudian isopentananya itu 0,069, kemudian normal pentan 0,05, tadi 69, sekarang 59. Oke. N-hexannya itu 0,078078, sedangkan hypothetical komponennya itu yang terakhir 0,042. Oke, di sini kita masukin kondisi operasinya ya. Kondisi operasi
Sesuai soal tadi, kondisi operasinya itu temperaturnya 100 degree Celcius, pressure-nya itu 1 bar, ekivalen ya. Setelah itu molar flow-nya 100 kmol per hour. Oke, indikator sudah berwarna hijau di sini. Lalu kita ke tab worksheet di sini. Tadi kan untuk pressure setelah keluar dari kompresor itu kan tadi sekitar 5 bar, kita isi 5 bar di sini. Oke, indikator sudah berwarna hijau. Jadi temperatur outlet dari kompresor di sini bisa kita lihat ya, temperatur outletnya itu pada kondisi pressure 5 bar itu 265,8 degree Celcius. Oke, kita coba untuk save latihan ini ya. Dengan nama 5B gitu ya, 5B. Oke, kita ke kurva kompresor ya. Tadi tanpa kurva, sekarang kurva ya. Penggunaan kurva kompresor dalam HYSYS memungkinkan kita untuk memodelkan perawatan existing dengan lebih akurat. Kita dapat menentukan apakah kompresor existing mampu memenuhi spesifikasi di dalam proses. Penggunaan kurva kompresor memungkinkan HYSYS untuk menghitung head dan efisiensi yang bergantung pada flow rate. Jika flow rate yang melewati kompresor diketahui besarnya konstan, single flow rate dan efisiensi dapat ditentukan. Namun jika flow rate diharapkan berubah dengan menggunakan kurva kompresor, akan memungkinkan HYSYS untuk menghitung head dan efisiensi yang baru menggunakan flow rate yang ada. Jadi dengan demikian akan menghasilkan akurasi yang lebih besar dan model simulasi lebih mendekati model aktual. Jadi tujuan kita ke depan ya, ini kita ingin menspesifikasi dan memasangkan kurva head dan efisiensi ke kompresor. Kemudian menggunakan kurva tunggal dan multiple curve untuk memodelkan kompresor. Jadi di sini ada persoalan yang kedua ya. Jadi tadi kan kita sudah coba ya. Nah, kita ini di persoalan 1, sekarang ke persoalan 2, single curve. Dengan menggunakan data sebelumnya yang tadi kita coba dan kurva performa kompresor berikut ini, tentukan tekanan outlet kompresor, efisiensi adiabatik dan efisiensi polytropic. Jadi di sini ada data flow rate di sini, headnya juga ada dan efisiensinya juga ada. Jadi kita diminta untuk menentukan tekanan outlet kompresor, efisiensi adiabatik dan efisiensi polytropic gitu ya. Oke, kita menggunakan file yang tadi ya di sini. Kita save dulu, coba kita double klik kompresor ini. Ini indikator masih hijau. Kita di tab design, di parameter. Karena tadi kan sudah terisi ya. Kita pastikan di sini untuk adiabatic efisiensi dan polytropic efisiensinya dalam kondisi empty di sini ya. Oke. Sehingga indikatornya berwarna kuning di sini ya. Nilai efisiensi harus terbaca empty karena akan dihitung dengan menggunakan kompresor curve. Oke, dari parameter kita pindah ke tab rating di sini di page curve. Di sini kita pilih radio button adiabatic ya di sini di dalam grup efisiensi. Kemudian kita klik tombol add curve dan kita masukin data-data sesuai persoalan tadi ya. Oke, untuk volume flow rate 7812 hectometer cubic per hour.
headnya 76.680, dan efisiensinya 69,2. Oke, 83, 88. Untuk headnya itu 75, efisiensinya itu 72%. Volume forward 8964, headnya itu 7481, 7481. Persen efisiensinya seberapa? 7248, 7248. Kemudian volume flow rate 9504, 9504. Tujuh tiga empat tujuh, 7258, 72,58. Kemudian 1920, headnya itu 7153, 7153. Kemudian 73,08. Kemudian 110.620 ke 6.717, 6.717, 72,46. Kemudian 11.196, 5.858, efisiensinya 63,39. Kemudian 11.484, headnya itu 4.957, efisiensinya 62,91. Oke, kita close di sini. Kita kembali ke curve di sini dan kita aktifkan dengan mengklik di sini ya. Oke, kita dari sini kita pindah ke worksheet dan kita kosongkan untuk tekanannya di sini. Udah kosongkan dan kita kembali ke tab rating di sini dan klik enable curve. Mana enable curve-nya? Oh, ini enable curve, kita contek. Oke. Nah, indikator sudah berwarna hijau di sini ya. Di sini udah hijau. Jika kita menjumpai kasus warnanya kuning dan tertulis efisiensi greater than 100%, maka hal ini disebabkan oleh aliran kompresor yang terlalu rendah. Ingat bahwa kompresor sentrifugal beroperasi pada laju alir tinggi dan kompresi rendah, gitu ya. Oke, di sini kita close. Maka kita dapat melihat tekanan di sini ya. Tekanan outlet kompresor ya ini 3,199 bar ya. Kemudian untuk efisiensi adiabatik dan efisiensi politropiknya berapa? Kita bisa cek di sini di desain, di parameter. Nah, ini kita adiabatik efisiensinya 46,179% dan politropik efisiensinya 48,658% gitu.